Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour Paris Rapid and Blitz sudah memasuki sesi permainan Blitz selama 2 hari ini kawan, dengan format double round robin, di mana match day pertama tadi malam semua pemain sudah bertemu satu sama lain. Artinya semua pemain menyelesaikan 9 game Blitz sekaligus tadi malam. Berarti total game keseluruhan tadi malam ada 45 game Blitz. Begitu juga dengan besok kawan, para pemain juga akan memainkan 9 kali permainan Blitz. Tapi berganti bida kawan, jika hari ini pegang putih maka besok dia akan pegang hitam dan sebaliknya. Dan setelah kemarin kawan di permainan Rapid, Alireza Firoza, bintang muda yang masih berusia 18 tahun ini sepertinya tidak mempunyai taji di turnamen ini. Dia berada di jurang klasemen, tapi di sesi permainan Blitz ini, Firoza mulai menunjukkan ketajamannya. Dari 9 gamenya tadi malam, dia memetik 6 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan 1 kali remis. Ini membuktikan bahwa memang benar bahwa Alireza mempunyai keahlian dalam permainan catur cepat. Dan ini membuat posisinya terangkat ke posisi kelima klasemen sementara. Dan klasemen sementara masih diduduki oleh Wesley So dan ditempel ketat oleh Ian Nepo. Dan di pagi ini kawan, kita akan ulas satu game dari Alireza Firoza berhadapan dengan Maxime Lagravière. Sekali lagi ini adalah permainan Blitz dengan kontrol waktu 5 menit, increment 2 detik. Dan permainan diawali dengan pion E4 oleh Alireza Firoza. Dibalas Maxime dengan pion C5 bermain dengan sisilan defense, keahliannya kawan. Kuda F3, pion E6, pion D4, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda, kuda F6, kuda putih C3, dan kuda hitam C6. Variasi di awal-awal pembukaan dalam sisilan defense seperti ini masih abu-abu kawan, karena bentuk diagramnya sangat mirip dengan variasi-variasi yang lainnya, dan bisa ditransposisikan ke beberapa bentuk variasi di sisilan defense. Kita lihat saja apa rencana Maxime dalam permainan sisilan seperti ini. Alireza Firoza melanjutkan pengembangan gajah E2, Maxime melanjutkan dengan pion A6. Sekarang diagramnya mirip dalam permainan Taimanov kawan, dan di sini Alireza memutuskan pertukaran kuda, kuda pukul kuda C6, dipukul balik oleh pion B, selanjutnya pion E5 mengancam kuda. Kuda ke D5 menantang pertukaran kuda, tapi ditolak oleh Alireza melangkahkan kudanya ke E4, tentu berencana ke peta D6 selanjutnya untuk melakukan skak. Rencana Alireza ini diantisipasi dengan langkah menteri ke C7 memberikan backup pada peta D6, tapi Alireza tetap memainkan kudanya ke D6 skak. Dipukul oleh gajah, dipukul balik oleh pion mengancam menteri. Di sini menteri hitam bergeser ke B6. Tidak berani pukul pion ini kawan, karena pion ini adalah pion racun. Karena jika dilakukan oleh hitam seperti ini, maka pion C4 balasan dari putih dan kuda hitam pun akan tewas. Karena posisi kuda ini juga dalam posisi kena pin dari menteri putih. Oleh karena itu, Maxime menggeser menterinya ke peta B6. Selanjutnya Alireza menyerang kuda dengan pion C4. Kuda lompat ke F6, barulah sekarang Alireza melakukan rokade pendek. Di sini kawan, Maxime menunda untuk rokade, dia bermain dengan pion C5. Ingin membuka diagonal peta terang bagi gajahnya nanti, juga menghentikan ekspansi pion putih ini agar tidak bisa didorong maju untuk berkoneksi dengan pion satunya. Dan di sini kawan, di diagram seperti ini ada 2 game sebelumnya sama diagramnya seperti ini, di mana putih selanjutnya melangkahkan gajah ke peta F4 atau ke peta G5. Yang kedua-dua gamenya itu berakhir kemenangan bagi putih. Tapi di game ini kawan, Alireza membuat perbedaan dengan langkah gajah ke E3 untuk memberikan pin-pinan bagi pion hitam ini terhadap menteri. Dan pada posisi ini terlihat bahwa menteri hitam bisa pukul pion B2, tapi dia juga harus kehilangan pion yang ada di peta C5. Mungkin terlebih dahulu gajah putih akan menyerang benteng yang ada di peta A8 ini. Pada posisi ini, Maxime tidak pukul pion B2, dia bermain dengan langkah kuda ke E4. Ingin menyerang pion D6,
diantisipasi dengan langkah gajah F3 mengepin kuda terhadap beteng, diblokade oleh gajah B7. Dan sekarang pion B4 lanjut Alireza kembali membuat trik kecil kawan. Jika langkah pengorbanan putih ini diterima oleh hitam dengan langkah menteri pukul pion, selanjutnya beteng akan digeser ke B1. Gajah yang ada di belakangnya pun akan tewas nanti. Jadi trik kecil seperti ini tidak akan mempan bagi seorang super grandmaster. Di sini Maxim memilih pukul pion D6 menantang pertukaran menteri. Tapi tantangan ditolak kawan oleh Alireza. Coba tebak langkah apa yang dipilih Alireza pada posisi ini. Alireza pukul kuda hitam di E4 ini dengan gajah. Niatnya adalah untuk menghilangkan penjaga menteri hitam ini, selanjutnya menteri putih bisa pukul menteri hitam. Dan pada posisi ini apabila menteri hitam menolak untuk pukul menteri putih ini, maka hitam akan kalah 1 perwira. Jadi langkah ini memaksa Maxim untuk pukul menteri putih, tapi selanjutnya Alireza pukul gajah di B7 juga memberikan ancaman berikutnya bagi beteng di A8. Bila hitam menggeser betengnya kawan, maka dia akan kehilangan menterinya. Langkah ini juga memaksa menteri hitam pindah ke A4 oleh Maxim dan Alireza pukul beteng A8. Alireza menukarkan menterinya dengan 2 perwira minor plus 1 perwira mayor. Tapi dia juga kehilangan 2 pionnya karena selanjutnya Maxim pukul pion B4 ini. Tapi sebuah kompensasi yang sudah cukup bagi Alireza kawan menukarkan menterinya dengan para perwira hitam tadi. Permainan berlanjut, putih menggeser beteng ke D1, memberikan ancaman bagi pion yang menggantung di peta D7. Di sini Maxim melakukan rokade dan Alireza menarik mundur gajahnya kembali ke F3. Beteng hitam digeser ke C8 mengancam pion maju ke C5, sekarang pion A5. Pion H3 lanjut Alireza membuka sedikit ruang bagi rajanya. Pion F6 mulai ekspansi pionnya di sayap raja dan beteng putih naik ke D2. Selain untuk memperkuat posisi pion yang ada di peta A2, juga mungkin berencana menumpuk betengnya di lajur D ini untuk memberikan pressure bagi pion D7. Maxim mengantisipasi ancaman di lajur D dengan mengangkat betengnya ke C7. Beteng A bergeser ke D1, pion H6, dan sekarang gajah ke H5. Ingin menusuk pion ini dari belakang kawan, menempatkan gajah di peta E8 nanti. Diantisipasi dengan langkah raja bergeser ke F8. Sekarang gajah F4 mengancam beteng. Beteng ke A7. Beteng dikejar lagi oleh gajah di B8. Beteng ke B7. Sekarang gajah ke D6 skak. Tak ada peta yang aman selain kembali ke peta G8. Dan sekarang gajah ke peta E8. Siap pukul pion D7 ini nantinya setelah gajah peta gelapnya ini dipindah terlebih dahulu. Di sini Maxim melanjutkan dengan pion B3. Pion pukul pion oleh Alireza, dipukul balik oleh menteri hitam. Sekarang gajah ke E7, persiapan untuk pukul pion hitam ini. Pion A4 lanjut Maxim ingin segera mempromosikan pionnya. Gajah pukul pion D7. Pion A3, pion C6 mengancam beteng. Beteng bergerak ke A7, sekarang gajah ke C5 kembali mengejar beteng. Beteng bergeser ke A5 dan Alireza menutup permainan dengan langkah gajah pukul pion A3. Di sini Maxim Lagrave menyerah di langkah ke-36. Dengan melakukan pengorbanan pukul pion hitam di A3 tadi kawan, menghilangkan harapan hitam untuk mempromosikan pionnya. Dan apabila permainan dilanjutkan kawan, mungkin hitam akan pukul gajah ini menggunakan benteng. Selanjutnya pion akan didorong maju ke C7 dan persiapan untuk promosi bila dihadang oleh beteng di A8. Gajah mungkin akan kembali dikorbankan dengan pukul pion E6 skak. Dipukul oleh menteri hitam, sekarang beteng ke D8 skak. Jika beteng hitam tidak berani pukul beteng putih dan lebih memilih menggeser rajanya ke H7, maka beteng hitam akan dipukul oleh beteng putih. Pion ini pun tetap akan promosi. Tapi bila langsung dipukul oleh beteng hitam pada posisi ini kawan, maka pion pun akan tetap promosi.
Sampai di sini kalian sendirilah yang meneruskan sampai bidak-bidaknya habis kawan. Bila kalian tidak bisa menang dengan komposisi seperti ini, sungguh terlalu. Itulah kawan permainan antara Alireza Firoza mengalahkan Maxime Lagrave di permainan Blitz pada putaran ke-11 tadi malam. Inilah yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para penggemar Alireza Firoza ini kawan. Alireza Firoza harusnya bermain seperti ini, yang sangat menghibur dengan taktik-taktik pengorbanan yang spektakuler seperti ini, yang membuat lawannya terseok-seok. Semoga permainan dari Alireza Firoza ini bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan memberikan inspirasi. Kita akan lanjut, mungkin nanti sore akan membahas satu game lagi kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.